Jadi di forecast kali ini bersama aku Kaisya akan membahas salah satu proker dari Forkom yang sangat bermanfaat bagi anak SMA atau SMK yang ingin melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Jadi kita bakal mengundang ketua panitianya yaitu Sute. Ayo Sute, silahkan masuk. Hai Sute. Hai. Gimana nih kabarnya? Astungkare baik. Jadi apa aja sih yang dilakukan akhir-akhir ini? Sedang sibuk sekali ya. Jadi banyak kegiatan gitu. Apa aja tuh kegiatannya? Coba dong diceritain sedikit. Buka usaha stand foto wisuda, terus habis mengikuti kegiatan mission 6 dan masih banyak lagi kegiatan yang tidak bisa disampaikan di sini. Wah, kakaknya sibuk banget ya. Dan sudah mau meluangkan waktunya untuk diwawancara nih. Yap. Apakah siap untuk ditanya-tanya? Siap banget. Oke, kita mungkin bisa mulai sekarang. Bisa dong ceritain sedikit gimana sih perjalanannya FGS tahun 2025 ini? Jadi untuk FGS tahun 2025 itu persiapannya kurang lebih sebulan ya. Jadi dari bulan awal Desember 2024 kita udah persiapan untuk kegiatan di 4 Januari 2025. Jadi selama sebulan itu kita menyiapkan susunan acara, terus peserta-peserta. Jadi dari si Humas itu menghubungi setiap sekolah yang ada di Bali dan juga di Indonesia. Jadi untuk peserta itu di kegiatan kali ini banyaknya peserta tuh mencapai 500 orang kurang lebih. Itu ya? Dari Bali dan juga luar Bali. Kira dari Bali aja. Jadi banyak dari orang luar Bali, dari NTT, Lombok, NTB, terus yang lainnya lah di Indonesia ini gitu. Jadi gimana tuh cara penyebaran pamfletnya gitu sampai bisa orang dari luar Bali ikut FGS? Nah, jadi untuk kegiatan ini itu kita menggunakan media partner. Jadi ada banyak media partner yang tidak bisa disebutkan di sini ya. Mungkin nanti bisa dicek di IG-nya, IG Forkom. Jadi selain menggunakan media partner, kita juga menghubungi via email. Jadi kita mencari email-email sekolah yang masih aktif dan kita mengirim surat undangan ke sana via email. Tapi untuk yang di daerah Singaraja kita offline. Kita langsung ke sekolahnya membawa surat undangan untuk mengikuti kegiatan FGS ini gitu. Oh gitu. Jadi tadi kan kamu bilang kalau ada 500 orang yang ikut FGS ya. Sebenarnya apa sih tujuan FGS ini untuk siswa-siswa SMA SMK? Tujuannya apa? Latar belakangnya apa sih? Nah, jadi tujuan dari FGS ini untuk memberikan informasi kepada siswa-siswi yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi namun terhalang oleh ekonomi. Jadi di kegiatan ini kita melakukan sosialisasi tentang KIP kuliah. Bahwasanya di Undiksa ini ada KIP kuliah, dan selain untuk promosi KIP kuliah, kita juga sekaligus promosi tentang Undiksa begitu. Jadi tujuannya tuh biar para siswa tuh tahu lebih dalam lagi mengenai KIP kuliah Undiksa ya. Ya. Sejauh ini selama dilaksanakannya FGS, apakah ada tantangan? Jadi untuk tantangan yang terberatnya itu kita dari komunikasi ke setiap sekolah. Jadi kita harus mengkonfirmasikan bahwasanya surat undangan tersebut tersampaikan ke sekolah tersebut. Jadi karena di Singaraja ini ada beberapa sekolah yang masih belum tahu tentang KIP kuliah ini. Jadi hanya beberapa pihak saja yang tahu. Terus selain memberikan informasi ke sekolah-sekolah, ini juga sebagai ajang promosi begitu Pak. Terus ini dilaksanakan online kan ya? Ya, untuk kegiatannya kita full daring via Zoom dan juga via YouTube. Dan itu dari YouTube Undiksa. Oh, di YouTube Undiksa. Ya, jadi kita didukung oleh Undiksa. Selain dari kita didukung secara materi, kita juga didukung secara software. Jadi untuk live kita didukung sama Undiksa.
Berarti nanti bisa ditonton ulang dong streamingnya nggak sih? Bisa banget cek di YouTube Undiksa atau mungkin nanti KKS-nya taruh linknya Ya, di nanti deskripsi aku ya. taruh linknya di description, kalian harus nonton tuh bagi yang belum nonton ya. Oke, pas pelaksanaan daring itu ada apa ya, tantangan gitu, kesulitan? Untuk pelaksanaan daringnya itu kita kan didukung juga oleh Undiksa. Jadi kita diberikan tempat untuk kita berkegiatan di Ganesha 2. Jadi untuk peralatan kita sudah sangat memadai, namun untuk kegiatan di hari hanya mungkin hanya miskom di serangkaian kegiatannya aja. Karena itu kegiatannya maju kurang lebih 30 menit. Jadi kegiatannya yang awalnya jam 8, namun jam setengah 8, jam 7.30 itu bapaknya udah ready di Zoom. Jadi kita majukan gitu. Tadi kamu sebut bapak, itu bapak siapa? Ya, jadi untuk narasumbernya itu dari Undiksa, perwakilan Undiksa 1, terus satu lagi itu dari pusat yang mengelola tentang KIP kuliah. Oh, berarti langsung dari pusat? Iya, KIP-nya narasumbernya dari pusat langsung. Jadi informasi yang disampaikan itu memang pure informasi tentang KIP kuliah. Begitu. Oke, selain media partner yang udah kamu sebut tadi di awal, itu ada lagi nggak kolaborasi atau dukungan dari orang lain? Kita lebih ke media partnernya ya. Jadi kita kerjasama ke media partner. Untuk bantuan lain itu lebih ke humasnya. Jadi dari panitia si humas itu cukup aku approve juga karena bisa mencapai 500 peserta gitu di hari H. Itu pun yang hanya join di Zoom, belum yang termasuk di kanal YouTube-nya. Oh, ya. Jadi di YouTube itu sepertinya banyak yang nonton juga, tapi kita nggak sempet cek lagi begitu. Oke, keren juga ya. Dukungannya banyak banget nih. Terus dari pengalaman yang sudah berjalan, apakah ada evaluasi untuk FGS tahun depan? Mungkin ini evaluasi ke diri aku sendiri karena aku itu tipikal orang yang dipimpin bukan memimpin. Jadi aku didukung juga oleh panitia-panitia lain yang buat kegiatan ini berjalan sukses, lancar. Bisa dikatakan sukses karena itulah indikator pertama itu dari peserta yang banyak, terus miskom yang tidak terlalu banyak, dan juga untuk persiapannya itu kita bisa menyesuaikan begitu. Mungkin ya untuk evaluasi ke kepanitiaannya mungkin nanti kehadirannya aja ya Bang ditekenin gitu. Terus Bener tuh, guys. ya yang jarang datang terutama ya. Bener tuh guys. Kalian jadi panitia tuh harus bertanggung jawab. Jangan sampai hilang-hilangan. Iya. Kalau udah join organisasi itu harus gimana ya? Harus bertanggung jawab. Ya bertanggung jawab karena di organisasi lah kita belajar untuk bertanggung jawab gitu. Nah, karena FGS tahun ini online, apakah ada kemungkinan kita bakal melaksanain FGS itu secara offline di tahun depan? Kenapa? Jadi aku jelasin kenapa FGS tahun ini itu diadakannya daring atau online. Jadi karena sasaran kita itu nasional, jadi seluruh Indonesia. Makanya kita melaksanakannya itu online. Itu juga karena keterbatasan dana. Namun semoganya di tahun depan itu bisa terlaksanakan offline dan online. Jadi peserta bisa datang ke Undisa langsung, dan juga untuk peserta luar itu kita via Zoom atau live YouTube juga. Jadi hybrid lah. Jadi untuk teman-teman yang luar itu tidak harus datang ke Bali, dia bisa ikut via Zoom begitu. Ya, via online-nya. Dan untuk mahasiswa di Bali bisa datang langsung ke Undisa ya? Ya, bisa langsung datang ke Undisa. Jadi bisa langsung tahu Undisa yang di Singaraya itu di mana aja sih gitu. Karena di Undisa itu kalau nggak salah ada 4, yang di Denpasar, Undisa kampus tengah yang di Udayana, kampus bawah, dan juga kampus Jinang Dalam. Mungkin ini bisa jadi evaluasi untuk ketua panitia FGS tahun depan. Mungkin ketua panitia FGS tahun depan bisa nonton podcast ini biar
dapat saran dari ketua panitia tahun 2025? Bukan podcastnya aja sih, langsung ke streamingnya, Oh, iya, biar tahu juga kondisinya boleh, gitu. boleh. Oke, kita udah ada di penghujung pembicaraan ya, gimana ya? Nah, kamu punya kesan-kesan nggak untuk siswa-siswa di luar sana yang mungkin belum memahami banget nih tentang KIP kuliah? Jadi untuk pesan aku untuk seluruh siswa-siswi di Indonesia, jangan pernah takut untuk mengejar mimpi kalian. Kita didukung oleh pemerintah melalui program KIP kuliah ini. Jadi untuk mengejar cita-cita kita didukung oleh KIP kuliah begitu. Jadi jangan takut terkendala oleh ekonomi, karena di KIP juga dibantu UKT dan juga biaya hidup gitu. Itu guys, pesan yang sangat-sangat berharga dari ketua panitia FGS tahun 2025 nih. Bukan berharga sih, lebih tepatnya ke pesan terbuka untuk kalian semua siswa-siswi yang ada di Indonesia. Bener guys, tuh. FGS punya jargon nggak? Kebetulan saya lupa. Sudah lama soalnya, ini kan udah bulan Maret ya, udah 3 bulan lah. Wah, baru aja saya ingin kamu buat Menyuarakan begitu. jargon ini di sini, ya sayangnya lupa. Iya, karena udah terlalu banyak kegiatan ini gitu loh. Jadi bikin udah lupa sibuk gitu. banget ya? Iya, udah sibuk. Ya, sekian dari podcast kali ini. Apakah ada yang ingin diucapkan lagi? Ya, Sebagai aku mau ngucapin terima kasih kepada Undiksa yang sudah mendukung penuh kegiatan ini, dan juga pihak media partner dan juga teman-teman panitia dari Forum Komunikasi KIP Kuliah Undiksa. Akhir kata, aku mau ajak teman-teman jargon. Bisa dipimpin, Res, untuk jargonnya? Boleh. Oke. Jadi gimana nih, coba briefing dulu. Ketika aku bilang Forkom, teman-teman jawabnya bergema. Kalau aku bilang Undiksa, kita jawab Jaya. Oke. Dan terakhir, salam harmoni. Oke, salam harmoni. Oke. Yuk. Aku pimpin ya. Forkom bergema, Undiksa Jaya. Salam harmoni.